Shalom Betani Batam Community, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita melanjutkan materi kita masih di ayat yang sama, kita terus berkutat di sana. Bapak Ibu ya, Matius 5 ayat 13 sampai 14, firman Allah berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Mari kita konsentrasi kepada ayat yang ke-13 ini. Kemarin kita sudah belajar tentang garam, bahwa dia berfungsi mengawetkan di zaman kuno. Sekarang kita belajar di zaman kita sekarang ini. Apa relevansinya ayat ini? Kita adalah garam, identitas kita seperti itu. Bapak Ibu, kita tahu bersama-sama, terutama ibu-ibu yang suka memasak atau bapak-bapak yang mahir memasak. Kita tahu tanpa garam, makanan menjadi tawar. Makanan tidak ada rasa, kurang enak. Bapak Ibu, beberapa bulan begitu pandemi COVID ini datang, maka saya mendisiplin diri. Saya di rumah hanya makan makanan yang tidak mengandung garam sama sekali. Jadi istri saya beli ayam, lalu kemudian ayam itu direbus menggunakan air, hanya dengan jahe, begitu saja. Jadi saya makan sop ayam jahe, tidak ada diberi garam sama sekali. Saya 1, 2, 3 bulan terus begitu hanya makan itu. Bapak Ibu, apa yang saya rasakan Bapak Ibu dikasih Tuhan? Nggak ada enaknya. Bagaimana ayam itu nggak punya rasa. Sekalipun sudah diberi jahe, bahkan jahenya saya makan sekalian, tetap ada sesuatu yang kurang nikmat di sana. Apa itu? Nggak ada garam. Jadi garam itu memberi rasa. Kalau makanan tidak ada garam, tidak ada rasa, tawar, hambar begitu rupa. Bapak Ibu, itulah salah satu fungsi dari garam di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita ini membawa pengaruh seperti garam? Dia membawa pengaruh yang berbeda. Tidak ada garam, jadi tawar. Betapa dominannya pengaruh dari garam di dalam sebuah masakan. Walau dia kecil, walau ukurannya sederhana, tapi kehadirannya begitu dominan, memberi pengaruh yang luar biasa. Ada efek yang dia buat melalui kehadiran sang garam. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Sebagai warga kerajaan surga, Tuhan Yesus memberi kita identitas bahwa kita adalah garam dunia. Pertanyaannya, apakah kehadiran kita memberi pengaruh atau tidak sama sekali? Bagi dunia ini, bagi orang di sekitarmu, bagi komunitasmu, ada atau tidak ada engkau, nggak ada pengaruh. Ada engkau, mereka biasa saja. Tidak ada engkau, mereka malah bersyukur. Hati-hati Bapak Ibu. Berarti kita tidak membawa dampak sebagai garam. Kita nggak memberi pengaruh kepada komunitas kita. Apalagi kalau ketidakhadiran kita di tengah-tengah komunitas disyukuri, dinikmati dan disukai, berarti kita telah memberi warna yang negatif. Berarti kehadiran kita selama ini tidak diinginkan. Berarti kita sesungguhnya bukan garam dunia. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Bagi yang berumah tangga, saya juga koreksi diri. Ini kebenaran yang sudah lazim kita dengar. Kenapa saya perlu mengatakan ini lagi? Karena kita manusia yang mudah lupa. Karena itu kita diingatkan kembali. Waktu kita berumah tangga, bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita di rumah sebagai seorang suami, saya sebagai seorang suami, apakah kehadiran saya dirindukan? Sebagai seorang ibu rumah tangga, apakah kehadiranmu dirindukan? Sebagai anak-anak, apakah kehadiranmu dirindukan? Sebagai orang tua, apakah kehadiranmu di rumah itu diharapkan anakmu begitu rupa? Kalau tidak ada engkau, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang, sehingga engkau merasa begitu gelisah. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak ada, tidak lengkap dalam keluarga itu. Kita perlu hidup sesuai dengan identitas kita, menjadi garam. Garam memberi pengaruh yang baik. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Biarlah kehadiran kita membawa pengaruh yang benar, membawa pengaruh yang baik. Bapak Ibu, karena itulah identitas kita. Sekali lagi, jangan sampai ketidakhadiran kita malah diharapkan. Tidak begitu anak Tuhan. Seharusnya ketidakhadiran kita dirindukan oleh orang supaya kemudian kita hadir bersama-sama dengan mereka. Mari kita belajar bersama-sama. Kita adalah garam dunia, kita dipanggil untuk mengekspresikan
panggilan kita, identitas kita sebagai garam dunia. Mari kita membawa pengaruh bagi lingkungan kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, Tuhan Yesus memberkati.